Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'atsana nabiyina mubashshirina wa mundirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kepada kita semuanya, sehingga pada saat ini kita dapat menghadiri majelis taklim. Mudah-mudahan silaturahim pada saat ini senantiasa bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram sampai hadis 1104. Ngani Ibnu Abbas qala kanat talaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa sanataini min khilafati Umar talaqus salasi wa khidatun. Dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya, dia berkata bahwa talak pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan 2 tahun Khalifah Umar, talak 3 yang jadi adalah 1. Faqala Umar, innan nasa qad ista'jalu fi amrin kanat lahum fihi anatun. Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya manusia tergesa-gesa di dalam suatu perkara yang perkara itu bagi mereka seharusnya bersabar. Falau amdoinahu alaihi, seandainya kami memberlakukan talak 3 menjadi talak 3 kepada mereka, fa amdohu alaihim, maka akan berlakulah terhadap mereka. Rawahu Muslim,
diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini memberikan pengertian bahwa pada zaman Nabi, pada zaman Abu Bakar, talak 3 itu dianggap talak 1. Contohnya begini, Pak. Kamu istriku, hari ini saat ini saya talak 3. Itu pada zaman Rasulullah dan Abu Bakar, 2 tahun setelah Khalifah Umar, itu tetap yang jadi adalah talak 1. Talak 3 dan talak 1 itu berakibat beda. Kalau talak 3 diucapkan sekali seperti tadi, kalau itu jadi talak 3, di dalam satu majelis mengucapkan kamu saya talak 3. Kalau itu jadi talak 3, akibatnya adalah suami tidak boleh rujuk, kecuali istri itu sudah nikah, kemudian sudah dikumpuli, kemudian cerai. Istri lama tadi boleh untuk kembali ke istri yang telah ditalak 3, kalau istrinya mau. Tapi kalau talak 1, suami itu masih mempunyai hak untuk rujuk. Kamu saya talak, berarti itu talak 1. Kemudian berpisah, istri menjalani masa iddah. Di dalam masa iddah inilah suami boleh kembali, boleh rujuk, dengan catatan istri mau. Kalau dalam masa iddah ini suami rujuk, tidak perlu memperbarui nikah. Jadi cukup lapor ke KUA, kemudian nanti dilanjutkan ke pengadilan agama. Akan keluar putusan rujuk. Kemudian talak lagi. Setelah rujuk, talak lagi. Itu namanya talak 2. Itu pun masih boleh rujuk. Setelah rujuk, talak lagi. Nah, ini namanya talak 3. Sudah boleh, tidak boleh rujuk, kecuali tadi kalau istri nikah, mantan istri tadi nikah dengan orang lain, dan juga harus sudah suami itu merasakan lezatnya madunya. Jadi kalau belum merasakan juga tidak boleh. Maka ada cerita, katanya benar atau tidak saya tidak tahu, ya. Ada orang mentalak sampai 3 kali, kemudian menyuruh orang untuk menikah. Setelah menikah suruh cerai. Tetapi setelah dilaksanakan, orang itu menikah, suruh mencerai tidak mau. Sebab ya rondone rondo kempling. Rondo kempling itu nanti
ada pembicaraan tersendiri. Tapi pada zaman Umar, jadi pada zaman Rasulullah, pada zaman Abu Bakar, 2 tahun pada zaman Umar, itu masih berlaku talak 3 yang diucapkan di dalam satu majelis itu yang jadi hanya talak 1. Tapi setelah 2 tahun Khalifah Umar, kalau mengucapkan talak 3 dalam satu majelis itu yang jadi juga 3. Karena apa? Pada zaman Rasulullah, pada zaman Abu Bakar itu banyak orang yang belum tahu akibat daripada talak 3, belum paham tentang talak 3. Karena kemudian pada zaman Khalifah Umar sudah paham akibatnya dan banyak orang yang bermain-main, maka ditetapkan kalau dia mentalak 3 dalam satu majelis, satu ucapan, maka jadilah talak 3. Kamu malam ini saya talak 3. Jadi itu setelah Khalifah Umar bin Khattab 2 tahun. Tetapi kalau di Indonesia tidak begitu, Pak. Ini bicara hukum Islam. Kalau di Indonesia itu akan terjadi talak apabila diucapkan oleh suami di hadapan hakim, Pak. Hakim kemudian memutuskan, itu resmi jadi talak. Hukum di Indonesia menurut kompilasi hukum Islam. Jadi misalkan ada orang, kamu saya cerai, walaupun disaksikan, kalau belum diucapkan di hadapan hakim, secara resmi menurut Indonesia belum cerai. Belum cerai. Cerai itu kalau ikrar talak itu diucapkan di hadapan hakim, kemudian diputuskan oleh hakim. Di Indonesia begitu, Pak. Tapi kalau menurut agama jangan main-main. Waktu sidik kamu cerai, saya cerai. Tapi itu juga harus disaksikan 2 orang. Harus ada saksi. Maka dari itu, misalkan ada orang yang ditalak bukan di hadapan hakim di Indonesia, jangan dipinang, Pak. Itu masih istri orang. Iya, nah, sudah ditalak. Maka kalau kamu dan kalau nikah secara resmi disaksikan pencatat nikah, naib pun tidak mau, kawan tidak mau, karena belum punya bukti cerai. Itu belum cerai, gitu loh, Pak. Jadi, niki kok doken dong. Perhatikan nek ketoke kok. Do arep praktekke ngoten. Nah, itu belum jadi. Pensiunan itu mokal-mokal gitu. Maka talak itu harus di hadapan hakim. Jadi paham maksud saya ya, Pak? Menurut agama dan menurut hukum di Indonesia. Ngan Mahmud ibn Labidin qala ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngan rajulin talaqam ra'atahu salasa tatliqatin jami'an.
dari Mahmud bin Labid, dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikabari tentang seseorang yang mentalak istrinya talak 3 jami'an bersamaan sekali ucapan. Faqama ghadbana sumakol, Rasulullah berdiri dalam keadaan marah dan kemudian Rasulullah bersabda, ayul abu bi kitabillahi wa ana baina adhurikum. Apakah dia mempermainkan kitab Allah? Apakah kitab Allah itu dipermainkan dan saya masih hidup di tengah-tengah kamu? Hatta qauma rajulun, sehingga ada seorang laki-laki berdiri, faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala aqtulu, bolehkah saya bunuh orang itu? Rawahu Nasa'i wa ruwatuhu muwaththaquna, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga perawi-perawinya dapat dipercaya. Pada zaman Rasulullah itu Rasulullah dikabari tentang orang yang mentalak istrinya talak 3 sekali ucapan. Kamu saya talak 3. Kemudian Rasulullah berdiri sambil marah. Apakah kitab Allah dipermainkan sedangkan saya masih hidup di tengah-tengah kamu? Maka dari itu pada zaman Rasulullah tidak diperbolehkan mengucapkan talak 3 sekaligus. Seandainya diucapkan yang jadi adalah talak 1. Kemudian ada seorang sahabat yang berdiri matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah orang yang mengucap seperti itu saya bunuh? Ya tentu saja tidak boleh. Ya. Orang yang boleh dibunuh itu 1, apabila murtad. Murtad tidak mau taubat. Kalau ada orang murtad maka disuruh taubat. Kalau tidak mau taubat menurut hukum Islam bunuh. Jadi wantun nopo mboten? Indonesia sana juga Islam. Dan penjenengan prakteknya di penjenengan hukum 15 tahun atau seumur hidup, Pak. Itu kalau menurut hukum Islam. Yang kedua, orang yang zina muhsan, orang yang sudah punya suami, punya istri berzina, maka hukumannya adalah rajam sampai meninggal dunia, lempari batu sampai mati. Yang ketiga, orang yang membunuh orang yang tidak bersalah, maka itu boleh dibunuh, halal darahnya. Jadi orang Islam yang halal darahnya apabila melakukan 3 hal itu. Selain itu tidak boleh dibunuh. Walaupun ada
seorang sahabat yang matur, ala aqtulu, bolehkah orang itu saya bunuh? Tentu saja adalah tidak boleh. Ngani Ibnu Abbasin qala, dari Ibnu Abbas dia berkata, talaqqa Abu Rukanata Umarukana. Abu Rukana itu mentalak istrinya Ummu Rukana. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, raji imra'ataka, kamu kembalilah, rujuklah kepada istrimu. Faqala, kemudian dia berkata, ini tolak Tuhan salasa, sesungguhnya saya sudah mentalak istri saya 3 kali talak. Qala, Rasulullah bersabda, qad alimtu rajikha, saya sudah tahu kalau kamu itu mengucapkan talak 3. Rajikha, kembalilah kamu, rujuklah kamu terhadap istri. Rawahu Abu Dawud. Jadi Abu Rukana itu mentalak Ummu Rukana talak 3. Tetapi Rasulullah memerintahkan Abu Rukana supaya kembali kepada istrinya. Karena pada zaman Rasulullah walaupun talak 3, yang jadi hanyalah talak 1, maka masih mempunyai kesempatan untuk rujuk. Maka Abu Rukana itu matur kepada Rasulullah, saya sudah mentalak 3 ya Rasulullah. Saya itu tahu kalau kamu itu mentalak 3, tapi kamu kembalilah kepada istri. Wa fil lafzin li Ahmad, di dalam suatu lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, talaqa Abu Rukanah imra'atahu fi majlisin wahidin salasa. Abu Rukana itu mentalak istrinya di dalam satu majelis talak 3 diucapkan sekali. Fakhazina alaiha, kemudian Abu Rukana itu menyesal atas talak 3 itu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Rukana, fa innaha wahidatun, maka sesungguhnya talak 3 yang kamu ucapkan itu yang jadi adalah talak 1. Wa fi sanadihima Ibnu Ishaq wa fihi maqam, di dalam sanad kedua hadis itu ada yang bernama Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq itu dipermasalahkan menjadi pembicaraan oleh para ahli hadis, maka hadisnya termasuk hadis yang dhaif. Wa qad rawa Abu Dawud min wajhin akhara ahsana min, sungguh telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sanad yang lain yang lebih bagus sanadnya daripada sanad hadis 1107. Anna Rukanata tallaqam ra'atahu Suhaimatal Battata,
Sesungguhnya Rukanah itu mentalak istrinya yang bernama Suhaimah al-Battata, talak 3. Faqala, kemudian dia berkata, wallahi ma aradtu biha illa wahidatan, demi Allah tidak saya maksudkan talak 3 itu kecuali hanyalah talak 1. Waraddaha ilaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembalikan istri Rukanah kepada Rukanah, karena dia mengucapkan talak 3 itu yang dimaksud adalah talak 1. Tapi kalau zaman Umar, kalau sudah diucapkan talak 3, ya jadilah talak 3. Karena orang itu sudah paham talak 3 itu akibatnya apa, talak 1 itu akibatnya apa. Ngan Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun jadduhunna jaddun, ada 3 perkara kalau sungguh-sungguh maka jadi. Wa hazluhunna jaddun, dan apabila dia itu bermain-main maka juga jadi. Sungguh-sungguh tetap jadi, main-main tetap jadi. 3 perkara. An-nikah, nikah. Wat-tolak, tolak. War-raj'ah, rujuk. Rawahul arba'ah ilan Nasaiyah wa sahhahahu Hakim. Diriwayatkan oleh Imam 4 kecuali Imam Nasai dan disahihkan oleh Imam Hakim. Jadi ada 3 perkara apabila sungguh-sungguh jadi, bermain pun juga jadi. Tentu saja apabila itu semuanya memenuhi syarat. Nikah itu kalau walaupun hatinya itu bermain-main dan memenuhi syarat, sudah ada ijab kabul, semuanya syarat dipenuhi, maka jadi. Panjenengan sering mirsani di televisi sinetron nikah, gitu? Itu jadi atau tidak? Tidak jadi. Karena apa? Karena nikah dia itu ada unsur penipuan, syaratnya tidak terpenuhi. Namanya saja juga samaran, ya kan? Orang tuanya juga samaran, istrinya juga begitu, dan lain sebagainya. Mas kawin pun dia itu juga tidak sungguhan. Jadi itu tidak memenuhi syarat, ya tidak jadi, Pak. Sinetron ya jadilah, ya repot. Jadi. Tapi kalau namanya betul itu, orang tuanya itu, istrinya betul itu, orang tuanya itu, ada saksi, ada yang menikahkan, jadi sungguh-sungguh maupun bermain-main,
Maka jangan main-main nikah. Yang kedua adalah talak. Talak pun kalau penjenengan itu mengucapkan talak, walaupun hati itu mungkin tidak mengucapkan talak atau main-main kemudian disaksikan, jadi itu main-main. Bu, kamu saja saksikan, Mas, 2 orang istri saya sudah saya cerai. Jadi jangan main-main tentang talak. Yen padu niku pun boten sah ngomong cerai. Nggih. Nate padu boten kalih. Oh, kok kerep bisa. Jangan ucapkan itu, Pak. Banyak, Pak, orang itu yang mengatakan kamu saya cerai dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah rujuk. Rujuk pun juga begitu, sama. Menurut hadis ini sahih dan disahihkan oleh Imam Hakim. Wa fi riwayatin li Bani Adi min wajhin akhar dhaifin. Di dalam riwayat Ibnu Adi dari sanad yang lain tetapi hadisnya dhaif, at-talaqu wal mitaku wan nikah. Ini hadisnya dhaif. Talak memerdekakan budak, nikah. Itu hadisnya dhaif. Jadi rujuk diganti dengan al-itaq, memerdekakan budak. Tapi yang tadi yaitu talak, nikah, talak, rujuk itu adalah sahih hadisnya. Walil Harisi bani Abi Usamata min hadisi Ubadah bin Samit. Dan juga hadis Haris bin Abi Usama dari Ubadah bin Samit rafa'ah. Dia merofakkan, dia menganggap sampai kepada Nabi, la yajuzul la'ibu fi salasin. Tidak boleh main-main di dalam 3 perkara. At-talaqi wan nikahi wal itaqi. Talak, nikah, memerdekakan. Faman qalahuna faqad wajab. Nah, barang siapa yang mengucapkannya, maka jadilah ucapan itu. Wasanatuhu dhaif. Sanadnya dhaif. Jadi yang rujuk diganti al-itaq itu sanadnya dhaif. Ngan Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, Inna Allah ta'ala tajawaza an ummati ma haddasat bihi anfusaha malam ta'mal au takallam. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari umatnya apa yang dibicarakan oleh hati mereka.
selama tidak mereka lakukan atau tidak mereka ucapkan. Hadis sahih muttafaq alaih. Jadi Allah itu mengampuni. Allah itu tidak akan mengadab atau menganggap dosa sesuatu yang dibicarakan oleh hati selama belum diucapkan dan selama belum dilakukan. Contohnya begini, bapak atau saya ingin mentalak istri saya, ning mung tak batin. Jadi batin kuwi ngomong kamu saya talak, ning batin Pak itu tidak jadi Pak. Itu tidak dihukumi gitu. Nggih gampile ngeten, panjenengan dendam kali kula. Kalau saya ketemu Pak Yai, oh tak unek-unek. Berjumpa Pak di majelis, bener panjenengan iku unek-uneke kula ning mung di batin Pak. Batin wis muni elek-elek niku ning batin. Itu tidak dihukumi Pak. Jadi apa yang di batin selama belum diucapkan, selama belum dilakukan, itu tidak akan mendapat dosa. Maka dari itu yang dinilai dosa itu apabila sudah dilakukan atau sudah diucapkan. Nah itu baru dicatat dosa. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.